Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai. Kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Turunnya surah Ad-Duha dan surah Al-Insyirah, hikmahnya satu atau fungsinya satu, memberikan petunjuk bagaimana mengatasi satu persoalan sesulit apapun tapi masih dapat menghadapinya dengan keadaan yang tenang. Dua, membangun kekuatan mental sehingga dalam situasi apapun dia tetap kuat mengatasi berbagai persoalan kehidupan. Dua surah ini kalau kita bisa kuasai artinya dengan baik, pahami dengan benar, maka akan ada sesuatu yang beda yang terasa dalam jiwa kita dan kesiapan mengatasi setiap persoalan dalam kehidupan. Wadduha, aku bersumpah, setiap huruf waw yang berada di awal kalimat di satu surah itu makna utamanya berarti sumpah. Ya, qasam, sumpah. Seringkali diartikan demi, ya. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi waktu fajar. Wal laili, demi malam. Intinya sumpah. Kalau Allah menyampaikan Allah tidak bersumpah pun harusnya kita yakin. Tapi kalau Allah bersumpah dalam kaidah ilmu tafsir berarti ada sesuatu yang sangat penting. Orang Arab sering memberikan kiasan dengan waktu-waktu tertentu, diantaranya duha. Jadi kalau kita menemukan kalimat duha, jangan langsung diartikan ke waktu duhanya. Boleh jadi yang diinginkan adalah makna di balik itu, yaitu semua kenikmatan dan kenyamanan yang didapatkan. Cara mengartikan ini, wadduha, aku bersumpah, kata Allah, ya Muhammad, demi semua kenikmatan yang kau rasakan dalam hidup, seperti engkau merasakan kenikmatan cahaya duha itu. Jelas? Wal laili idza saja, dan aku bersumpah, al-lail, lail itu apa? Malam. Lail itu malam. Malam gelap nggak? Gelap. Tapi kalau gelapnya gulita, itu bahasa Arabnya disebut dengan saja namanya. Wal laili idza saja. Dan malam apabila telah gulita. Zaman Nabi kan nggak ada lampu. Saya mau tanya sebentar. Biasanya kalau situasi gelap itu mudah nggak menemukan benda tertentu? Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengungkapkan satu kegamangan yang luar biasa, sampai kita merasakan gelap dan sulit melangkah, bukan hanya karena nggak ada cahaya, mungkin karena ada pekerjaan tertentu yang menyulitkan, masalah tertentu yang menyulitkan, sehingga merasa seakan-akan kita tuh gelap. Itu bahasa Arabnya, wal-laili idza saja. Perhatikan kalimatnya, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku bersumpah demi semua kebahagiaan dan kenikmatan yang engkau pernah raih, seperti merasakan kenikmatan cahaya Tuhan. Dan mungkin persoalan hidup yang pelik yang membuat engkau merasakan kesulitan, seakan-akan merasa di suasana gelap yang gulita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tanamkan dalam jiwamu yang paling dalam, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Walal akhiratu khairul laka minal. Perhatikan, hei, seberat-berat bebanmu saat ini, ingat, satu saat akan tuntas. Dan ini pun ujian. Kalau sudah meninggal, gak ada ujian lagi. Dan nanti kehidupan yang sekarang, apapun yang kau pertentangkan, perdebatkan, perselisihan, itu semua akan ditinggalkan. Dan yang abadi itu akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal. Nah, teruskan. Wala saufa yu'tika rabbuka. Pelan-pelan, orang yang punya sikap seperti ini itu cenderung lebih dekat mendapatkan ridha Allah dibandingkan dengan orang-orang yang larut dalam kesulitan. Orang yang move on dengan setiap persoalan dalam kehidupan, cepat berpikir secara proporsional, tidak menggantungkan hidupnya pada persoalan tertentu sehingga membuat dia menjadi beban, itu lebih mendekatkan dirinya kepada ridha Allah dibandingkan dengan orang yang meratapi persoalan hidup. Perhatikan baik-baik, ini yang paling menarik. Alam yajidka yatiman fa'awa. Muhammad SAW, bukankah dulu engkau yatim, punya banyak masalah? Aku selesaikan juga. Kalau Anda punya masalah sekarang, jangan sampai melupakan yang dulu-dulu pun pernah tuntas Allah selesaikan.
Jadi kalau sekarang sedang punya persoalan, jangan sampai satu masalah ini membuat Anda kehilangan harapan dan kehidupan. Sementara Anda sadar, dulu pun banyak masalah kok selesai juga. Kenapa dengan yang satu ini kita harus jatuh? Sekarang usia berapa? 20, 30, 40, 50. Sekarang usia 50 tahun, ada masalah, baru 5 menit datang sudah merasa jatuh. Yang 50 tahun ke belakang yang banyak selesai itu kita nilai atau tidak? Maka kata Allah, seperti yang dulu pernah aku selesaikan ribuan masalah itu, yang sekarang pun mudah aku tuntaskan. Jelas? Wa wajadaka dhallan fahada. Muhammad, dulu engkau pernah mengalami melihat masyarakat banyak berbuat yang tidak baik, aku berikan petunjuk. Kuncinya fahada di situ. Orang yang punya motivasi kuat dan keyakinan untuk bisa menyelesaikan persoalannya, maka dia akan lebih cepat mendapatkan petunjuk Allah untuk mendapatkan solusi terbaik. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Bahkan, maaf, bukan sekedar selesai, kalau perlu saya bikin kaya, kata Allah. Aghna itu kalau ilmunya luas. Kalau harta, hartanya banyak. Kalau kedudukan, kedudukannya tinggi. Hei, engkau yang sedang mengejar kedudukan, aku tahan sebentar karena ada yang gak bagus untukmu di sini. Tapi kalau kamu terima, aku angkat itu lebih daripada apa yang kamu harapkan. Di orang-orang yang selalu menerima apa yang Allah ujikan dan ridha dengan itu, maka Allah akan angkat derajatnya bahkan melebihi ekspektasi dirinya. Paham? Kalau sudah seperti itu, maka lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Fa'ammal yatima fala taqhar. Hei, maka jangan pelit berbagi kepada orang lain. Share. Kalau sudah sukses, share. Berbagi, bukan hanya materi, bagi ilmunya, ya, bagi kebahagiaannya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Jangan sampai nunggu orang minta. Kalau lihat ada kawan yang butuh, sekarang Anda sukses. Tapi boleh jadi kesuksesan Anda itu tangganya dari teman-teman Anda. Kalau sudah teraih ke atas, lihat lagi anak tangganya ke bawah. Ajak teman, jangan ditunggu minta. Ajak, bawa dia, berikan peluang. Jangan sampai dia minta, apalagi Anda bentak-bentak. Kalau itu bisa dilakukan dengan baik, lihat ujungnya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka semua nikmat yang dirasakan akan mudah untuk diimplementasikan dan disyukuri. Jadi semua nikmat itu bukan cuma dirasakan. Jadi membagi semua nikmat itu adalah rasa terbaik untuk menikmatinya. Maaf ya, Anda kalau punya makanan, dimakan sendiri. Dengan dibagi sama-sama, kira-kira rasa nyamannya yang pertama atau yang kedua? Kedua. Makan sendiri, enaknya sendiri kan? Tapi ketika ada teman berbagi dan tahu, oh enak ya, nyaman ya, ada kebahagiaan, ada ngobrol, ada tertawa, ada kebersamaan, itulah inti nikmat yang sesungguhnya. Wa amma bi ni'mati rabbika. Ternyata masalah yang diberikan bukan ingin memberikan beban, tapi ujungnya, endingnya supaya Anda bisa mendapatkan nikmat berkualitas yang bisa dibagi. Dilihat surat Ad-Duha itu jangan cuma lihat awalnya, lihat ujungnya. Ternyata ketika seseorang mendapat masalah seberat apapun, itu bukan ingin membebani, tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya supaya mendapatkan nikmat yang lebih besar dan merasakan nikmatnya itu dengan berbagi. Nah, jadi kalau sampai sini kita paham dan kita beri nama misalnya dengan fikih ujian, jadi kalau desain ujian ini sistematikanya kita pahami, maka tidak ada alasan untuk mengeluhkan persoalan. Jadi melihat masalah itu bukan sebagai beban, pada akhirnya melihatnya sebagai tanda untuk mencapai kebahagiaan. Jadi kalau anak pulang bawa masalah, dilihatnya jangan beban. Oh, Allah ingin menaikkan kualitas pada anak saya, yang dengan itu menjadikan ia mendapatkan nikmat yang belum pernah didapati. Kalau rumah tangga sedang ada masalah, jangan banyak diperseterukan, tapi direnungkan sejenak. Oh, Allah ingin meningkatkan kualitas rumah tangga ini, sehingga kita bisa mendapatkan nikmat yang tidak pernah didapati sebelumnya. Makanya nikmat berumah tangga itu yang terbesar selalu bertambah ketika menyelesaikan masalah.